Oke teman-teman, ini dia kita kedatangan lagi dua orang alumni dari NFC. Yeay. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan saya sekarang bersama dengan Mas Abid, dan Mas Yanuar. Iya. Ceritanya malu-malu padahal balance-nya gede ya. Aduh, keceplosan Mas, maaf. Iya. Kita berusaha untuk tidak terbaca ya. Kita berusaha untuk tidak terbaca kalau balance kita gede. Kesebut lagi. Oke, teman-teman, kita masih di channel YouTube kita bersama ya, NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Nah, ini dia. Jadi ceritanya teman-teman, kemarin kan kalau teman-teman nonton ya, harusnya teman-teman juga ikutan nih ya, subscribe ke channelnya Mas Duyan Anggara. Dan di channel itu beberapa video terakhir, salah satunya Mas Duyan Anggara bareng sama saya mewawancara Mas Abid ceritanya. Wah, jadi cerita dibalik bagaimana sebagai seorang Abid render ya ini bisa terjun ke industri forex dan mulai bisa menghasilkan dari forex itu udah ada tuh lengkap di dalam channel YouTube-nya Mas Duyan Anggara. Nah, episode ini adalah episode lanjutan dari video itu di mana seorang Abid dilahirkan ke dunia trading. Dia udah nahan ketawa oleh seorang Mas Yanuar Robin. Wah. Ya, yang kemarin di video kemarin saya sebut Mas Yanuar ya beliau ini nih. Ini dia pelakunya. pelaku ini utama. Dia. Dan sekarang yang dia ada jerumusin saya. Mumpung dia lagi ada di tempat kejadian perkara. Jadi sekarang aja kita langsung tanya-tanya teman-teman ya, karena memang ini juga jadi satu ini loh. Jujur nih teman-teman ya, ini ketika syuting ini ingin dilakukan, beliau tetap kekeh dengan konsep di mana dia tidak nyaman untuk terbaca. Memang dari dulu kan dapat sarannya jangan terbaca kan gitu. Sekarang malah mau dibacain kan gitu. Gimana nih Mas konsepnya nih? Aduh. Tapi ya alhamdulillahnya teman-teman di sini memang apa ya? Kalau kita ngomongin hashtag Nusantara Teredukasi, bisa jadi ini jadi manfaat buat teman-teman semua, jadi motivasi buat teman-teman, terus bisa juga jadi sesuatu yang insight gitu. Wah, jadi wasit lah buat teman-teman ini. Oh, trader tuh bisa begitu ya. Oh, itu loh yang mungkin dicita-citakan sama saya juga. Mungkin teman-teman di rumah bisa mikir gitu. Gitu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Selamat sore Mas Yanuar. Selamat sore Mas Abi. Jadi mereka berdua ini kalau saya kenalnya udah kenal deket gitu ya. Cuman sejarahnya gimana mereka kenal nih saya nggak tahu nih. Nah, ini kita tanya dulu nih ya. Ini sekarang masih di satu tempat kerja yang sama. Masih. Bener ya berarti ya. Cuman di tempat kerja itu setauku Mas Yanuar udah duluan ya. Iya, beliau lebih senior. Memang sih. Mau ngomong senior atau ngomong Tua. Itu kata dalam kurung. Kata halusnya tua. Kata halusnya tua ya. Okay. Lebih senior. Kalau pengalaman trading senior juga dibanding Mas Abi? Iya, sama lebih duluan beliau. Kalau saya kan dulu tradingan tuh. Emang asal trading beneran? Asal bayar. Tradingan tuh asal sell. Oke. Tradingan. Kalau sekarang kan dengan saya sudah punya lulus baku, jadi ya saya hanya melakukan entry dengan cara dan pendekatan yang sama dan dilakukan berulang. Oke. Dan itu ternyata itu baru trading beneran. Iya, itu trading beneran. Gitu. Jadi ya seperti. Tapi sebenarnya sebelum ketemu Mas Yanuar udah trading? Sudah. Oh. Ya kayak profesional, kita rencana dulu baru kerja. Oke. Ya, belum bikin planning dulu dong, trading plan. Nah, lihat mukanya dong. Ya seperti yang saya ceritain waktu di videonya Mas Angga, itu awal-awal semenjak Covid itu kan saya memang pengen punya penghasilan tambahan yang tidak melibatkan siapapun. Oke. Kebetulan kenalnya itu binary. Oke. Ya itu saya duluan sama binary. Binary itu saya sempat belajar candlestick pattern kan ilmunya gratis di Google banyak. Dan itu ya bisa ternyata bisa making money. Cuman nggak terlalu signifikan. Gitu. Oke, selanjutnya. Dari mana nih mulainya ya Mas? Kalau saya kenal trading itu di 2011 ya. Oke. 2011. Setiap tahun selalu trading sampai hari ini? 2011 sempat aktif hanya 1 tahun, 2011 ke 2012. I see. Karena waktu itu nggak growth ya. Nggak growth. Dan kebetulan
banyak pekerjaannya makin nambah, jadi sini aja Mas. ketinggalan lagi dicek lagi. jadi banyak waktu menyita, jadi sempat terlupakan lah. Sering waktu pekerjaan sudah oke, terus buka usaha. Buka usaha, ternyata usaha itu tidak bisa dibarengi dengan kerja. Sambil kerja. Kerja ya, jadi nggak kepegang, nggak fokus. Terus ada pengalaman yang nggak ngenakan, saya ketipu hampir 4 kali. Gitu. Berarti 3,5 lah. Kan hampir 4. Ya, karena yang 4 itu keuntungannya aja nggak kembali, tapi modalnya kembali. Yang 3 habis modalnya ke rekrut, dan itu juga menjadi seperti camen ya buat diri saya nih. Wah, ini nggak bisa nih, karena aku harus punya 2 kaki di 2 tempat yang berbeda. Kemudian mencari. Ini motivasi Mas Anwar bikin usaha pribadi atau mencari yang lain, padahal udah ada kerjaan, itu motivasinya apa? Karena kebutuhan ya Mas. Memang kita harus butuh, karena kita ke depan kan naikin punya income, anak makin besar, kebutuhan makin besar. Saya juga punya prinsip pekerjaan. Saya punya motor bagus, bos saya punya BMW. Kapan saya punya BMW-nya gitu? Tadi punya BMW, dia akan bajai merah warnanya. Ya, gitu akan lebih tinggi lagi, makanya kan kita nggak malah diangkat. Biarin dia dengar podcast kita. Jadi cari income lah, dengan ketipu-ketipu berpikir hari ini seperti seperti apa. Nah, kebetulan saya lebih banyak pegang di komputer kesehariannya. Saya nyari di bidang komputer. Pertama mencoba ke percetakan. Dirimu nyari bidang apa yang bisa dimaksimalkan lewat komputer juga? Karena keseharian aku hampir di komputer. Aku coba nyari ke percetakan untuk setting, berhasil. Tapi ya itu, akhirnya dengan pekerjaannya makin menumpuk, tertinggal diserahkan ke orang. Ya sama, terlalu trust ke orang, ya dibawa. Selesai. Coba lagi ketemu di Forex ini, belajar. Itu tahun berapa pas awal Forex kenal? Forex kenal tuh 2011. Enggak, setelah itu kan sempat ganti usaha gitu ya. Nah, ketemu lagi Forex itu kayaknya Forex oke lagi nih. Di 2017. Lumayan jauh ya, lumayan dari jauh. 6 tahun vakum berarti 6 kan? 6 tahun kosong karena sibuk kerja itu. Apa yang bikin tertarik trading lagi? Ketipu, uang dibawa kabur Mas, karena saya nggak bisa kontrol itu uangnya. Gitu, makanya saya coba dalami. Saya sempat juga coba ke kelas sebelah. Kelas sebelah, tapi sebelah itu berarti gini. Sebelah. Sebelah, cuman kok pemahamannya sulit ya. Udah gitu kalau saya nanya dia nggak konstan. Di satu sisi hari ini dia bilang begini, ada case-nya seperti itu, beda lagi. Gitu. Ya alhamdulillah, ya mungkin emang udah arahnya ke sana. 2018 April ada iklan tuh muncul, seminar Bekasi. Apa ini? Langsung saya daftar. April 2019 ya? 19. NFC pertama kali. Itu seminar perdana pertamanya NFC, Mas? Iya, saya termasuk dalam 100 orang pertama 100 itu. orang yang dapat diskon nih, Mas. Wow. Ini kakak guru, teman-teman. Kakak pertama. Ini adalah peserta seminar pertama banget NFC. Dari situ aku tertarik karena Mas Angga menjelaskannya logik. Ya. Bisa dijelaskan, bisa di seminar itu ya. Kemudian ya aku coba ikut VIP kemudian. VIP. Ya alhamdulillah udah mulai dapat pembelajaran. Aku ikut workshop pertama. Yang di 2020 Februari kalau nggak salah. Yes. Aku ikut pertama di situ ketemu teman kayak senior kita tuh, Mas Wijaya Kwek, kebetulan satu angkatan sama aku. Betul. Gitu. Ya. Siapa yang dari Palembang yang gondrong tuh? Ya yang gondrong sama. Terus Mas Erik Prabowo. Terus teman-teman yang siapa yang perawat tuh Mas lupa. Yang Mas Hanafi ya, Hanafi itu. Kalimantan dia. Dari situ ya aku belajar. Itu sangat sangat inget aku memorinya, kita nangis bareng. Yang terakhir aku inget. Terakhir aku inget banget. Itu momen teman-teman ya, nggak ada yang ngerekam. Semua orang satu ruangan nangis.
Saya saksi hidup di situ juga salah satunya. Mas Hafid nggak tahu ya? Pernah diceritain nggak kita nangis bareng? Belum lahir saya. Belum lahir di Jadi kantor hari itu. Aduh. Nggak tahu, aura ruangan tuh kayak kita tuh 30-an orang atau 35 mungkin ya. Sayangnya nggak ada dokumentasinya, Mas. Waktu nangis. Tapi Waktu eventnya ada dokumentasinya. yang mulai aku percaya gitu kan, nah sedikit Mas Fadli kan belajar hipno ya. Kebetulan saya juga belajar di situ. Terus aku berkeyakinan ini akan jadi berubah hidupku. Makanya kan Mas bilang kasih sugesti itu kena, Mas. Iya, itu Mas Anwar orang yang percaya tuh. Iya. Cuman saya tahu sebetulnya cara bukanya, tapi saya nggak bisa. Akhirnya minta sebelah tuh Mas, siapa ya kalau nggak salah, Mas Om Peri. Om, tolong tepuk saya buat bebas. Lu udah tahu ngapain? Lu tepuk Mas, ditepuk, baru terbuka. Nggak tahu dah aku kenapa seperti itu. Nah, dan semenjak itu konsen lah. Semenjak itu cara pandangku emosi dulu aku itu kan 2 hari kita full tuh ya. Full. Abis dari situ jauh lebih lengkap puzzle-nya. Hampir mungkin sekitar 75%-an ya masih ada gitu, karena kan harus ngelengkapin lagi. Tetap ada bagian dirinya Mas Anwar yang harus praktek juga, ngetes lagi, backtesting, cobain forward test. Setelah itu kan Mas Fadli saya sedikit repotin tuh, yang saya nyetor jurnal kebanyakan ya Mas. Tapi itu Mas, kayaknya nggak ada 10 pun nggak ada yang alumni, ribuan nih alumni, yang kayak sampean kayaknya nggak nyampe 10. Yang rajin nyetor jurnal setelah selesai kelas. Yang benar-benar ngerjain PR ya? Iya, ngerjain PR-nya bener-bener backtesting dijalanin, charting tiap hari. Iya. Dan orang tuh ngasih jurnal tuh 50 gitu, 100 gitu. Saya start pertama dulu, kalau nggak salah sekitar 180, minggu kedepannya keduanya lagi, saya kan start hampir 500. Time frame berapa? 15 menit. Time frame M15. Jadi kan mantap kan? Gitu. Emang aku coba setelah pulang kantor ya, gitu karena itu kebanyakan power test Mas kan, di time frame kecil. Ya aku coba ke situ belajar terus dapat puzzle-nya, kok ini nggak jadi beban ya. Aku suka gitu loh. Gitu. Kebetulan berhubungan sama angka ya, aku suka angka ya udah, aku jalanin terus ya coba akhirnya deposit. Ketemu step baru Mas, emosi. Kalau kemarin kan teori nih, prakteknya demo nih. Begitu deposit duit beneran, dapat bener, itu pertama sesuai ekspektasi, berjalan lancar, profit. Ketemu Migulos Mas, mikir, yang salah apa? Gitu. Ketemu lagi, ngeliat jurnal kembali, ketemu lagi. Tapi emang, aku dulu mentalnya masih jelek. Masih puluhan dolar doang. Aku sempat down, yang aku sempat bilang kan, aku sempat di fase mana aku bilang aku harus jadi seorang chicken. Itu berapa lama? Cukup lama, hampir sekitar 4-5 bulan ya saya chicken di situ. Aku inget momennya. Momen di situ aku jadi chicken. Nah, ketemu Mas Angga, ya akhirnya intinya aku ulang-ulangin video Mas Angga. Ya udah, lepas dari chicken Mas. Lepas dari chicken. Terus alhamdulillah ada yang mempercayakan dananya, aku kelola. Nah mulai dari situ aku benar-benar coba tanamin jejak Mas Angga untuk tidak terbaca, gitu sama sekali. Kebetulan beliau masuk nih ke kehidupan saya. Masya Allah, gue bilang beban baru ini. Negara api menyerang. Itu kenapa Mas? Kan temenmu banyak di tempat kerjaan, kok yang diajak dia? Karena dia, saya lihat dasar tradingnya ada. Dan menganggap trading itu bukan sebagai judi. Karena banyak di kalangan saya masih menganggap itu sedang judi. Gitu. Kalau dia ngelihatnya sebagai peluang mungkin ya, ngelihat kayak bisnis. Makanya saya cerangin, ya mulai tertarik gitu. Makanya salah satu strategi saya kan juga SDBI langsung naik ke atas. Saya garis nih. Kebetulan tuh emang areanya bagus banget kan, saya garis. Tembus. Ya biarin, tapi gue yakin nggak tembus. Dia nanya, kok nggak tembus? Kok bisa mantul? Gitu bisa belajar. Saya Berapa kali sekali dia nanya gitu ke tempat saya kan, coba charting, saya pengen lihat gitu. Beneran di depan saya tetek. Dia nggak ngasih tahu itu kenapa harus gitu. Dia cuma garis doang. Kasih garis doang. Ini harga ntar mantul di sini nih, mantul di sini nih. Nih, lu lihat nih Bet, jam berapa jam lagi dia harga bakal mantul di sini. Ya udah benar-benar saya liatin itu. Kejadian. Bener. Nah besoknya berapa hari dia nanya,
bro di bawah kosong nggak? Kan kebetulan saya beda level ya, beda lantai ya. Di lantai. Bawah kosong nggak? Ke atas dong. Ngapain? Saya langsung ledekin charting. Uannya piro? Dia minta di privatin. Gitu. Awal saya pertama masuk kerja itu kan dikenalin ya cleaning. Saya ngeliat tuh dia lagi charting. Nah di situ, wih, akhirnya nemu yang sealiran. Ternyata beda aliran. Loh, kenapa? Ya sama-sama trading dulu kan saya pakai candlestick pattern. Oke. Dia pakai ilmu gaib UFO itu loh. Yang bisa tahu harga bakal mantul ini di mana. sama trading nih. Oh, ternyata bukan. Ternyata beda. Ternyata beda. Saya tahu sama kayak ya konvensional pada umumnya. Ya. Narik trend line, nunggu konfirmasi, baca per candle. Beliau nggak pakai itu. Ya. Makanya itu mind blowing buat saya ini gimana? Yes. Dan area yang dia marketing itu memang lagi bekerja dan saya ya di situlah mulai terkagum-kagum itu di situ. Oke. Gak pernah ngomong kagum dia kali ini. jadi sebenarnya kenyataannya dia penggemar, Mas. Iya. Terkagum sama jurus tradingnya. Orangnya enggak? Hah? Orangnya biasa aja. Siap, nggak naik lagi. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau sesuai selama pengalaman trading dengan unfilled order nih, biar teman-teman juga mungkin kebayang ya. Pernah ngalamin stop loss beruntun berapa kali paling banyak? Saya 12. 12 kali asal beruntun. Iya. Wah, Mas Enor? Saya 15. 15 kali. 15 kali beruntun. Wow. Itu dalam 1 bulan ya? Di dalam 1 bulan Dalam 1 lagi. bulan. Berarti Jadi ketemu bulan loss atau ketemu bulan recovery? Bulan loss. Recovery. Bulan ini recovery. Bulan Bukan, kemarin di bulan itu bulan loss. Bulan itu bulan loss. Oh, tapi bulan selanjutnya recovery. Bulan selanjutnya recovery. Dan recovery itu signifikan. Dari minus 8R langsung tembus 26R. Wow. Karena saya punya data. Jadi saya percaya bahwa maksudnya gini, ketika saya bulan loss itu memang terjadi konflik batin sih. Terus saya mikir lagi. Dia pas apa yang dirasain pas? Iya, kalau nggak pakai teknik ini mau kemana lagi? Oke. Mau nyari jurus sampai kemana? Saya ingat kata-kata Mas Angga, hilir mudik mencari gitu. Saya nggak mau tua itu kayak gitu nyari-nyari. Udah akhirnya saya tetap konsisten. Kebetulan saya punya pegangan data itu dari history forward dan backtest, dan backtest. Ya udah, saya melakukan cara dan pendekatan yang sama. Oke. Itu akhirnya ya jadi dari bulan Desember 2022 terus Januari baru ketemu bulan loss itu bulan kemarin dan sekarang udah recovery lagi. Jadi secara keseluruhannya kalau diakumulasi tetap making money. Yes, Bahkan yes. kalau saya 15 ya, karena saya kan ngambil TP5 kan. Memang dalam sebulan itu paling banyak emang SL ya, kadang SL bisa 10 kali, bisa 8 kali gitu. Dan itu normal thing buat TP5. Kan saya punya akun MK5 ya buat ngelihat performance saya. Hal yang mungkin nggak dipahamin oleh kebanyakan trader itu, saya loss-nya lebih banyak. Tapi growth-nya tinggi. Yes. Karena apa? Risk reward. Iya. Area saya kecil, SL saya kecil karena saya tuh sudah menemukan style persis di mana harga akan mantul di situ. Saya melakukan zoom in dan zoom out. Itu time frame itu, turun time frame, naik time frame gitu kan. Ya, jadi risk saya besar, tapi areanya kecil. Oke. Kan ya tetap terukur lah gitu. Jadi ketika hit mantul, saya lihat strukturnya. Ini mungkin nggak TP jauh. Kalau TP jauh saya tahan sampai daily. Kalau saya lihat strukturnya bagus nih. Oke. Itu di time frame berapa tadi? Ya. Time frame kecilnya time frame berapa? Time frame kecilnya M15. M15 kalau bagus ditahan sampai daily. Tahan sampai daily. Bisa jauh banget jadinya. Jadi ketika saya ngeliat formasi di H1, saya zooming lagi ke dalam. Ada apa sih di dalam itu? Saya ngeliat ke dalam pasar itu ada apa sih? Terus saya zoom out lagi. Pasar kota misalkan. Zoom out lagi. Pasar seprovinsi. Zoom out lagi. Pasar se-Jawa Barat. Apa yang terjadi? Jika trennya mendukung, saya berani tahan sampai daily. Tapi kalau trennya nggak mendukung, ya udah TP dekat lebih baik gitu. Istilahnya gitu. Dan so far ya growth dari awal saya deposit, saya sampai sekarang belum pernah deposit lagi. Justru saya udah mecah akun jadi 3 sekarang. Wis, udah withdraw, udah nikmatin, udah deposit ulang lagi, pakai akun lagi, profit, buka akun lagi, pakai duit profit deposit ulangnya. Terus jadi saya pisahin, ada akun follow trend, ada akun counter trend, ada akun kenakalan. Iya. Sekarang saya lagi asik main yang kenakalan ini nih. Jadi uniknya teknik ini tuh saya seagresif apapun. Bahkan saya udah relain kalau toh MC oke lah, karena ini kan bener agresif ya. Bener Semua agresif. momen saya hajar.
Tapi semabok-mabok kayak saya tetap ngikutin. Tetap unfill order. Tetap unfill order base-nya, core strateginya itu. Dan ternyata malah growth. Gak bener nih. Saya pokoknya udah nothing tulus lah kalau buat MC. Teman-teman merasa ini terlihat mudah. Dan dalam waktu berapa ya? Karena saya waktu itu tos-tosan nih, toh akun pecahan ini. Kalau MC nggak masalah kan, jadi saya gede-gedein tuh. Oke. Ya, jadi selama 2 bulan ini udah growth dari 250 jadi 1000. 250 jadi 1000. Jadi 1000. Iya, 1100 dalam 2 bulan. 2 bulan. Wah, oke. Jadi saya dengan itu sangat jelas. Ya, jadi jatuhnya berani tapi nggak nekat. Karena saya punya dasarnya yang sudah diajarin sama NFC. Berani tapi tidak nekat. Bener. Karena memang ketika kita ngomongin stop loss berturut-turut gitu ya, teman-teman ngomongin tentang drawdown berapapun nilainya, sebetulnya kalau memang lossnya karena tetap ngikutin rule, harusnya kita tetap jalan gitu, nggak terlalu berpengaruh secara psikologis. Salah satu mentor saya tuh pernah gini, kayak Mas Anwar nih dititipin dana gitu ya, dia punya 5 account tuh, 25 juta gitu. Jadi mungkin 2T kalau dirupiahin. Itu ada hari di mana drawdown-nya itu sampai 30% dalam 1 bulan. Bayangin, dana triliunan loh. Trading forex, masing-masing akunnya puluhan juta dolar gitu. Investor kaget nggak? Kaget, karena belum pernah kejadian sebelumnya. Tapi yang begitu saya tanya, gimana coach? Dirimu handling investor? Karena aku belum ada di level itu gitu. Mentalnya beda dong pastikan, rasa percaya dirinya juga beda terhadap strategi, mungkin goyang nggak sih gitu, ragu nggak sih? Ini 30% loh, kalau R-nya 0,25 aja, berapa R kan gitu. Berarti kan, lumayan risknya 0,25% aja dia bisa sebanyak itu lossnya. Tak jawab ke semua investor, aku udah pakai teknik ini bertahun-tahun dan selalu selamat. Dan aku udah lihat berkali-kali di akun yang kecil maupun akun yang gede tetap bisa survive dengan teknik ini. Jadi terserah kalian, mau tarik silahkan, mau tetap stay silahkan, saya akan tetap yakin ini bisa recovery dengan apa yang saya lakuin selama ini. Nah, itu yang nggak banyak dimiliki. Kalau nggak lihat dengan mata sendiri, memang itu sih. Kesulitannya perlu backtest sendiri. Sebenarnya teman-teman juga mungkin ya, ada pertanyaan A, B, C, D, E, itu nggak usah ditanya dulu deh sama mentor. Coba aja backtest dulu 100 transaksi, 200 transaksi, semua pertanyaan terjawab kok. Yang namanya SL beruntun paling banyak berapa sih gitu kan. Yang namanya kalau misalnya TP3 itu win rate-nya berapa sih gitu. Hal-hal yang kadang-kadang ekspektasinya salah, ternyata pas di backtest, kenyataannya begini. Kalau udah kayak gitu kan ngelihat berkali-kali SL beruntun, biasa, kemarin juga datanya begitu. Kan gitu. Karena aktivitas trading ini kan benar-benar hanya kita dan diri kita sendiri kan. Kalau kita lagi musim loss, pegangan kita cuma data loh. Mau nanya ke siapa? Sama doa. Boleh tambahin sedikit Mas. Ini pengalaman dari dia. Nah ini juga ada faktor gemblengan dari beliau juga nih. Jadi gitu kan. Yang pertama dia tuh meles-meles Mas. Untuk format jurnal. Karena format jurnal pun yang aku contoh dari Mas Fadli kan rapi ya. Udah gitu. Mohon, please sampai minta gue traktir deh kata dia. Gue cuma format jurnal gue nyatet yang udah kehitung otomatis lotnya, pipnya. Akhirnya aku coba bilang, aku kasih, cuman dikerjain. Oke, dikerjain. Ada yang dia nggak pahamin Mas satu. Sempat dia lost drawdown itu apa? Before after cuma sebagai jurnal. Before afternya nggak dipindahin ke PTT untuk ngelihat lagi area mana sih yang banyak kurs. Area mana? Itu lama Mas. Itulah saya gemes sama dia. Setiap hari saya naik ke atas. Mana jurnal lo? Gue bilang. Enggak. Akhirnya saya bilang, saya pernah ancam. Gak bikin jurnal, gue gak naik lagi. Gitu. Akhirnya dikerjain. Sampai dia ngambil area begini. Ini kan sedikit anak agak tambeng nih Pak. Susah. saya udah ngomong pelan, susah. Akhirnya kenapa? Saya bikin di SL dulu. Dia SL muka jelek, baru saya kasih tahu. Nah, ini kira-kira nih pendapatku salah di sini loh. Kalau SL beruntun mukanya kayak gini, coba ditampilin ya. Ini habis SL beruntun. Muka SL beruntun. Gitu.
Tapi tetap recovery ya, apapun ya. Intinya ya kita ngikutin apa yang dibilang sama mentor-mentor Mas Angga Farli, Mas Teguh itu ya udah sangat cukup menurut saya. Cukup membantu. Jadi lakukan cara dan pendekatan yang sama. Ya, lagi saya dulu tipikalnya itu yang harus dipecut misalnya. Dia mecutin saya dulu, makanya terima kasih. Nah, iya. Ini sih dirimu terima kasihnya ini bisa sepanjang masa nih Mas. Ibaratnya kayak tahu kungfu panda yang si Po lagi belajar sama Sifu itu. Nah, kayak gitulah. Saya diajarin ini Sifunya. Iya, ini Sifunya gitu. Berarti lu panda dong. Ngajarinnya pakai apa yang saya itu, apa yang jadi kesukaan saya, apa yang jadi yang saya takutin gitu. Iya. Udah diancem. Digambar lu gitu. Sekali Mas, sedikit. Jadi biar ingat karena dia ya tipikalnya harus dipecut gitu. Harus kejedot dulu baru Ada hal yang lucu lagi Mas. Ini nggak diceritain di episode sebelumnya ya. Yang masalah di entry pertama Mas. Oh yang ini di skip kayaknya. Ya. Pertama kali entry di Forex dalam hidup saya, beliau saksinya. Oke. Apa yang terjadi? Risknya kegedean Mas. Untung arahnya bener, saya bilang bid out dulu, ini salah. Untung abis itu langsung berbalik arah. Karena kalau pertama dia kali entry salah, saya yakin berbekas di jiwa dia. Ya betul. Kalau dibiarin sampai TP tetap rusak tuh. Saya waktu itu kan belum punya tools. Belum punya tools iZone Pro. Jadi ngitung manual juga masih begitu awam lah. Iya. Saya salah lot. Lotnya kegedean. 4 lot Mas saya entry. 4 lot di akun berapa waktu itu? Di akun 1000. Akun 1004 lot tuh memang kurang ajar sih. Pertama kali deposit. Jadi kebetulan pas lagi rally saya lihat, wih kok banyak, dia datang. Wih itu lo kegedean. Saya ngeliatnya 0,04. Saya ngeliatnya gitu, kan kecil ya. Wih 0,4. Untuk di close, itu berbalik dia jatuh. Aduh. Iya. Itu loss nyesek, profit mentalnya rusak. Iya. Benar. Makanya Mas Endor baik menyelamatkan. Nah, dari pelajarannya dari situ itu besaran lot itu memang perlu diukur juga sih. Iya. Jadi akun sekian, idealnya pakai risk berapa itu kan di YouTube-nya NFC dan Mas Angga kan juga sering dijelasin Sering gitu. dijelasin. Tinggal di review aja, di back aja video-videonya banyak kok. Ngomong-ngomong konten edukasi nih ya, saya pengen nanya nih. Sama Mas Yanuar sama Mas Abid, kan program kita banyak. Dari seminar teman-teman tahu, dari FFC, VIP, Survival to Mastery, sekarang di-upgrade ke Forex with Dian Anggara, ada iZone dan seterusnya, Bootcamp Scalper gitu-gitu. Mana yang paling mempengaruhi gaya trading teman-teman? Saya. Mas Yanuar dulu dah. Alumni Mas. Kelas alumni. Ini saya bahkan nggak tanya tadi ya, nggak ada di pilihan ganda ya? Nggak ada. Kelas alumni. Kelas alumni yang diadain setiap bulan untuk alumninya STM sama Forex with DA berarti? Iya. Oke. Itu karena sebetulnya kan kalau apa yang nggak ada di tempat umum, yang di situ ada, yang dirimu dapat? Stylenya Mas Angga. Stylenya Mas Angga. Pengalaman Mas Angga. Gitu loh. Itu yang penting banget karena kalau konten-konten seminar atau itunya sebetulnya hanya puzzle yang disusun sama Mas Angga ya. Nah setelah itu tuh personal touch Mas Angga ngambil area ini kenapa. Nah itu. Tapi ya saya jujur nggak bisa langsung sekaligus ya. Gitu Mas. Itu video alumni saya pegang Mas di satu flashdisk. Oh. Wow. Jadi kalau saya bete saya tancap nonton. Dulu mulai terasa bosen karena kelamaan kan. Akhirnya saya ketemu teknik baru teman-teman yang bilang speednya dikali 2. Iya. Begitu sampai ke momennya baru saya balikin lagi ke normal. Itu sih. Itu jadi setiap saya ngerasa boring, kesenangan saya apa? Trading. Udah saya tonton itu. Iya. Mungkin kalau Mas Angga suruh ngomong marah. Mas ini video 1 Mas bisa tonton sampai 12-13 kali, saya capek ngomongnya kali itu. Gitu. Alumni ya. Itu juga akhirnya saya seleksi lagi Mas. Hampir semua video saya megang. Iya. Gitu. Jadi saya tandain diulang penting. Nah, itu yang penyerapan berulang mungkin di flip. Itu susahnya agak sedikit mulai, agak susah ngelihatnya flip. Sering respon. Iya. Nah, itu. Akhirnya kan itu membimbing saya untuk berani ngambil area ekstrem low. Yes. Itu. Betul. Karena itu. Gitu. Sekarang lebih cenderung ya. Senengan charting, ini kan
Chart mas. Make it chart. Lebih seneng dengan EMA 200 saja. Yes. Karena sebetulnya setelah saya dulu, wah semangat garis-garis banyak nih. Sekarang lihat, aduh ini apaan nih banyak amat garisnya, saya pusing. Banyak patternnya ya? Gitu. Bener. Sebetulnya gitu kan, ya makanya batasan diri itu yang pertama kita kenal susah. Iya, yang paling susah nentuinnya. Mau sampai mana batasan diri kita sebenarnya. Kalau nggak semua dimakan. Iya, gitu. Sama tetap harus punya kegiatan yang lain. Karena saya berapa kali pernah ngalamin overcharge, saya bilang mas. Oke. Saya lagi sibuk. Karena ya tadi nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Jadi pas akhir tahun saya punya growth, lah bisa begini ya. Padahal kerjaan lagi banyak. Begitu awal tahun kebetulan santai, kok jadi tipis ya. Aku evaluasi, aku overcharge. Iya. Setelah jalan ke sini, ya pengalaman sih kalau aku cukup 2-3 kali lihat chart. 3 sehari gitu. Udah habis itu sisanya ya tunggu. Sama ada sedikit dulu mungkin banyak orang kan berpikiran balance kecil nyari area-area tipis ya. Dulu saya lakuin juga. Oke. Tapi banyak miss. Karena area yang digambar UFO misalnya kita temperam di 1D hanya gambar ya kasarnya 20 pip ya. Begitu keempatnya lebih jelas lagi. Nah, sering banget saya temuin area itu cuma nyentuh kis 4A baru jatuh. Nah, kalau kita tahu apa yang kita makan, biasanya mau ketemu momentum itu nggak setiap hari ada kan, nunggu 2-3 hari. Makanya dulu punya pertanyaan, lebih banyak entry nyari, jadi bukan kualitinya, tapi quantity entry-nya. Tapi setelah di jurnal capek, mendingan quality entry gitu. Betul. Itu sih yang banyak. Tapi memang untuk nyampe fase itu kan perlu nyebrang yang tadi ini, Mas. Lama. Iya. Perlu ngelewatin proses mengenali diri, kira-kira gitu. Yang paling penting sih kalau pengalaman aku buat nyembuhin rasa ya kalau lagi los ya kita aja. Itu ingat before after. Pas ngeliat, kenapa aku ambil ya? Oh ya gitu. Tapi ya itu karena kita tuh ya mungkin, aku lagi belajar ke Mas Angga, kok Mas Angga bisa di rule itu ya stabil. Aku sering di rule itu nanti keluar balik lagi, di rule itu keluar balik lagi. Nah itu yang pengen aku di rule gitu ke depannya. Gitu. Tapi so far sampai di titik ini aja Mas Yanuar udah very profitable. Cukup lah. Cukuplah. Jawaban yang profitnya gede itu gitu biasanya. Ya hidup nyaman. Gitu. Memang untuk menumbuhkan kebiasaan itu sulit Mas. Saya sendiri ngakuin awal-awal itu malas bikin jurnal. Tapi setelah ngerasain impact-nya ya jadi kebiasaan. Dan benar kata Mas Yanuar, banyak teman-teman cara pakai jurnalnya cuman buat naruh catatan. Iya, buat ngeri. Padahal bawah sadar kita itu direpetisi berkali-kali, diliatin berulang-ulang area yang biasanya TP itu base-nya gimana, formasinya gimana, lokasinya semua. Lama-lama ngelihat chart, oh ini langsung. Ya. Dari picture itu menimbulkan efek deja vu. Ya. Jadi kok kayaknya pernah nih ketemu bentuk model gini profit nih gitu kan. Yang begini nih biasanya SL nih, nggak saya entry. Meskipun itu lokasinya bagus ya. Semuanya. Lokasinya bagus. Makanya ketika udah sangat banyak ngelihat chart, aku kadang-kadang susah ngejelasin gitu. Kalau misalnya Mas Angga nih ditanya, Mas kenapa dirimu nggak entry nih? Nggak suka. Susah tuh definisi nggak suka tuh. Padahal karena ada ribuan chart yang udah dilihat kayak secara gitu, rules masuk dan bagus terus kan. Masuk, terus tapi aman semuanya mau entry tuh perasaan tuh nggak enak gitu. Itu udah bawah sadar. Sudah benar gitu. Jadi saya nggak bisa ngejelasin picture-nya. Mas Abid, kalau Mas Abid apa? Yang paling berpengaruh sama tradingmu? Yang paling berpengaruh apa yang berkesan? Ayo udah 2 dah. Nambahin kerjaan nih. Kalau yang paling berpengaruh itu STM VOD. STM Video on itu Demand. bener-bener survival to masternya Mas Angga ya. Kulit-kulitnya semua bener-bener kepala saya tuh kayak disiram ngebul ya. Memang proses belajarnya saya akui mungkin nggak semua orang punya ketekunan ya. Betul. Harus benar-benar tekun. Dan memang cukup tapi kalau kita belajarnya aja udah sangat effort. Ngikutin Mas Angga tuh memang mantap. Tapi ketika kita bisa sudah lulus, itu ya kayak selancar nyetir mobil aja lah. Iya kan kita nggak mikirin mana spion, mana gigi, mana rem gitu lagi. Ini Mas. Betul yang menyampaikan bukan itu Mas. Yang mau disampaikan. Ada translate-nya. Ada translate-nya. Jadi yang mau disampaikan sebenarnya dia memecahkan kata Mas Angga. Trading cuma begitu-begitu aja Mas. Itu maksud dia. Cuma terlalu sombong mungkin.
Karena saya kan Boleh kok, habis kelas STM kan ada kelas selanjutnya. Itu kan berkesinambungan, memang pendidikan tuh seharusnya begitu, berkelanjutan. Jadi nggak diajarin ditinggal kan gitu. Yeah. Jadi puzzle-nya utuh. Nah, dari situ saya ngelihat punya percayaan diri, termasuk dari edukasi itu juga. Oke. Itu dari STM-VOD itu memang STM-VOD. Awal-awal memang ya effort banget ya, apalagi buat orang yang memang sebelumnya sudah punya rules tersendiri. Iya. Itu akan sangat sulit nyebrang ke sini. Perlu ngelepas. Karena saya kan sebelum pakai candlestick pattern. Perlu ikhlas. Itu brainwashnya itu. Brainwashnya itu ya cukup makan waktu yang lama. Bukan waktu itu dibeliin rinso 2 kilo. Buat keramas. Kalau yang paling berkesan? Yang paling berkesan yang For Nusantara itu yang kelas edukasi 10 ya, cuma ya. 10.000. Boleh gue koreksi nggak? Yang berkesan bukan itu, Mas. Biar sakuin tapi apa? Kita ke Banyumas. Oh iya. Bisa ketemu belakang mobil Mas Angga persis. Itu saya sejuta kemungkinan mungkin itu bisa ketemu gitu. Jadi itu kan ceritanya memang mau ketemuan, cuman nggak detik itu ya. Ya itu janjian. Setelah kita ngikutin semua kelasnya, terus kita mau tamasya lah ke Banyumas. Kita mau nyamperin lah ke rumah beliau gitu kan ceritanya. Iseng gitu kan. Ya, terus. Udah di jalan nih, udah mulai. Kita nekat waktu itu, Mas. Udah mulai apa? Kan jauh loh dari sini ke sana kan 7 jam nyetir, 8 jam. Iya. Iya, alhamdulillah saya nyetir sendiri, Mas. Dia nggak dibantuin sama dia. Perasaan tadi analoginya ada yang ngomongin nyetir, Mas. Ya, itu. Itu yang belum lancar. Nyetir beneran. Oke. Begitu detik-detik menjelang mendekati rumah Mas Angga. Jadi detik-detik enggak kan aku ikutin map nih. Kita emang udah ngabarin Mas Ya. Angga waktu itu. Oke. Ikutin map. Map suruh ke kanan. Iya. Kenapa saya lurus? Oke. Lurus, saya bilang. Dia bilang, salah ke kanan, enggak lurus. Saya yakin apa lo? Saya yakin aku ketemu mobil sama Mas Angga di depan. Tanpa sengaja. Pas ketemu depan, itu Mas Angga bukannya. Wah, itu mobil goyang-goyang Mas Angga. Jadi, oh itu Mas Angga, bener Mas Angga gitu. Apa mobilnya BMW ungu ya? BMW ungunya itu kan. Di pertigaan lewat zeng. Mas Angga. Kita ikut buntutin. Saya nggak boleh lepas. Pokoknya jangan jauh deh. Kalau bisa setengah meter dari belakang. Nabrak aku bilang. Ya udah, kita ikutin. Mas Angga sempat khawatir tuh. Mbak Lisa kan cerita itu bilang. Iya. Setelah sudah pulang, itu mobil kok ikutin kita terus ya? Mana ngikutinnya nempel lagi. Gitu. Walah. Itu berkesan. Jadi kita tuh ya pengen sowan ke guru lah. Iya. Ke mentor. Iya, ke mentor. Ya. Kalau saya yang berkesan lagi ada satu sih, Mas. Apa? Yang Mas Iwan teriak. Mas Iwan teriak? Iya, di dalam private mentoring. Ini private. Ada yang lebih private lagi. Kebetulan saya di meja belakang sama beliau cuma face to face. Semua private mentoring nengok tuh ke saya. Nggak tahu kenapa feel-nya di situ tuh Mas Angga. Saya ketemu langsung, Mas, rame, kita keluar. Siap, Mas, saya bilang gitu. Udah, kita di luar lah. Saya nge-explore tuh, di mana ekstrim lo itu kejawab di situ. Oh, oke. Gitu. Jadi itu. Banyak banget sebenarnya ya kesempatan Untuk bisa dapetin itu cuman kadang-kadang momennya pas aja baru dapet. Iya. Tiap kali diomongin mungkin kita lagi nggak konsen, lagi nggak nangkep. Dan nggak 100% pasti kita tangkep detik itu kan, di hari itu. Pas ngobrol lagi ketemu lagi. Memang lengkap pada waktunya sih, Mas. Sepertinya kita udah nyamain frekuensi kayaknya nih. Karena peluangnya kan waktu papas itu juga ya sangat kecil sekali. 1 miliar banding 1 mungkin. Iya. Bisa tiba-tiba ketemu mobil Mas Angga ya. Dia teman-teman aja nggak tahu dia lagi di mana kan gitu ya. Iya, kita waktu itu berkunjung di kota orang. Iya, gitu. kota orang. Kita berkunjung ke rumah beliau itu ya kita sempat ya sharing diskusi sama beliau. Ya ilmu daging semua sih, tapi di luar trading. Oke. Ya sedikit bahas trading, cuman lebih seringnya tentang bisnis marketing. Iya, kan Mas Angga udah bilang kalau mau belajar forex di kelas. Iya. Beliau tetap cuman kalau kita konsultasi yang Mas, saya punya tips. Betul Mas Angga lucu, Mas. Mas punya tanyaan, nonton video, jawabannya apa? Saya ngomong, yaudah betul itu.
Dan saya ngapain saya nanya, saya tahu sendiri apa. Ya cuma butuh konfirmasi aja, emang kita harus betul. Makanya kita harus tetap di lingkungan gitu, mestinya nggak bisa jauh. Iya, gitu. Itu benar makanya. Itulah kenapa semua kelas sekarang kita berusaha bikin kelas alumninya supaya apa ya? Kita sadar bahwa banyak teman-teman yang nggak punya semangat juang untuk belajar sebanyak para seniornya nih, sebanyak Mas Angga misalnya gitu. Mas Angga kan kalau belajar gila banget dia. Tapi ketika ini jadi sesuatu yang bikin orang nggak berhasil, saya yang ngerasa penasaran ini sayang banget gitu loh. Orang kok nggak nyoba lebih keras ya gitu, nggak berusaha lebih banyak untuk make it work gitu. Itu sih makanya kenapa alumni ada terus. Itu aku juga Mas, kita dekat sama Hafiz juga ya. Mas Hafiz itu kebetulan salah satu anak yang brilian juga, dia kan programmer. Nah, dia tuh sampai mau belajar, saya lagi kerja Mas. Jam 10 malam disamperin Mas, di lapangan ikut. Bawa laptop ke lapangan Mas. Saya lagi bongkaran, dia bawa laptop datang minta ajarin. Saya bilang, wah ini anak oke, belajar terus. Oke. Iya. Kan kayak gitu kita senang ya ngeliat semangatnya ya. Case-nya sama seperti dia Mas. Oke. Backtest. Saya nggak lihat tahun berapa, Fis lihat. Oke, saya pagerin nih garis. Das, ini Fis. Ini kan nggak bagus Pak, tapi nggak akan tembus Fis. Aku backtest Pak, aku penasaran di backtest sama dia. Nggak tembus ya Pak. Udah cukup. Yang keempat tembus Fis, yang 3 kali ya. Jangan banyak-banyak Fis. Aku bilang oke, selesai. Masih penasaran. Cari part lain Pak, monggo. Cari temper. Aku nggak lihat deh, aku mau tutup gitu. Aku lihat. Itu tanpa izin, tanpa apa-apa loh. Kebetulan mungkin karena ya apa ya, emang ibaratnya pure mau ngasih tahu dia gitu, dapat aja area itu. Nah, nggak tembus. Akhirnya dia dekat sama aku tuh nyoba. Tapi dapat yang aku ilmu dapat lagi dari dia tuh kan, dia mau membuat strategi ini menjadi suatu yang baku. Oke. Jadi dia pede semua area yang digaris oleh tools diambil. Nah, aku coba jelasin itu agak susah karena nggak semua area work gitu. Yang ini yang jadi makananmu yang mana? Wah, iya itu juga. Itu juga hal yang diharapkan banyak orang yang menurutku nggak bisa dicapai. Ketika unfilled order berusaha 100% diotomatiskan, 100% dihitam putihkan, tetap butuh orang. Nggak tahu, itu yang nggak bisa diganti Mas. Common sense kita lebih kuat Mas. Iya. Karena saya sendiri pun ngerasain ada area-area yang nggak saya banyak the tools ya, indikator. Ada area-area yang nggak digambar indikator dan ternyata itu signifikan. Iya betul. Itu kan cuman karena hitung-hitungan yang nggak masuk aja secara algoritma kan. Padahal kalau kita lihat pakai mata kita suka. Secara sense. Itu ya memang harusnya diambil nih kalau lihat. Gitu. Bahkan saya rasa AI pun nggak akan bisa menggantikan sense-nya trader loh. Yes. Ya kan? Dia sebagai otomatis rules mungkin bisa, tapi sense-nya enggak. Iya. Coba ada AI yang bisa kita ajarin terus ya. Yang kayak gini jangan, yang kayak gini ambil, yang kayak gini jangan, yang kayak gini ambil gitu. Lama-lama dia jika ini maka itunya kan. Iya. Itu masa depan lah. Coba teman-teman yang punya yang ngerti di gini AI coba. Ya mungkin saya beli. Ya mungkin kedepannya AI bakal punya sense juga, kita nggak tahu ya. Cuman untuk saat ini masih terlalu robotik. Ya betul. Ya masih kaku lah. Gitu. Nah, boleh sedikit lagi nih Mas, yang Hafiz kan sempat struggle kayak gini-gini. Ya akhirnya dia minta jurnal saya Mas. Oke. 4.800 saya kasih ke dia itu. Cuman mungkin dia aja saya nggak kasih nih. Oke. Gitu karena ya dia kan dekat sama aku ya. Jadi tiap hari aku lihat. Udah kenyang saya. Nah, ini saya kasih 4.800. Jadi jurnalku selama 4 tahun transaksi. Dia punya semua. Oke. Itu ya dia belajar. Udah belajar tapi dia mungkin ya itu masih struggle. Cuman akhirnya dia nanya, "Pak, buka akun, lihat akun." Aku nggak mau. Kenapa? Sama aja kalau aku lihat bikin dia nggak percaya atas apa yang dia pelajari. Nanti takutnya begitu. Yang aku pikir gitu, nggak pelajari, bukan nggak mau. Ya pertama aku punya prinsip yang aku pegang Mas nggak banget, tidak terbaca. Itu aku jaga. Kalau aku lihat sama dia, nanti dia membandingkan akhirnya. Ya. Makanya aku nggak mau kasih. Yang kegoyang mentalnya, bukan lagi tekniknya lagi dipikirin nanti. Di situ. Karena aku sempat struggle lama di chicken itu, lumayan lama Mas, 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan tuh orang chicken.
Terus aku kemarin struggle lagi, sedikit lagi naik. Kenapa aku trading uang orang kok bagus? Aku trading pakai uang sendiri, aku takut. Yes. Mas Angga nggak ngomong apa-apa, cuman ngomong, aku lihat video lagi. Aku konfirmasi Mas Angga. Mas Angga, bener nggak jawabannya ini? Bener, kata dia. Ya udah, sesimpel itu ya Mas. Iya. Jawabannya simpel Mas. Percaya diri. Itu aja. Karena aku akhirnya mencari best of the best di pikiranku. Yang aku gambar, nggak aku entry karena menurutku kurang bagus. Ternyata itu TP. Yang aku yakin, cuman TP1, TP2. Sedangkan yang ini bisa jauh. Nah itu pelajaran lagi. Betul. Padahal kalau emang udah role pribadi, batasan diri semuanya lulus, ambil aja. Iya. Itu. Sama nggak usah ngeliatin plottingan. Karena saya jujur, di luar bahasa sadar Mas. Pernah itu nge-close sendiri tangan Mas. Iya. Lagi telepon, teman-teman, ngelihat sekilas. Pas lihat, lah ini kenapa ke-close? Nah ini tersangka ini aku. Nah itu yang aku cobain tanpa izin. Iya, itu sejak itu ya udah kita tinggal gitu. Iya. Tapi memang semua sih. Aku pernah baca buku Jesse Livermore yang Prince of the Pit gitu ya, yang dia trainingin tekniknya dia ke background apapun pasti profit di forex. Sampai terkenal banget tuh. Nah, Jesse Livermore tuh bilang, ya kita tahu dia profit gede banget dan belasan tahun dia trading profit straight, belasan tahun tanpa ketemu tahun loss. Tetap dia ngomong, kalau bahasa kita nih, kalau aja gua nggak ngeliatin floatingan 20% aja dikurangin daripada gua ngeliatin floatingan, minimal naik 30-40% profitnya. Harusnya. Gitu. Sekelas dia loh maksudnya. Makanya ya buat kita mendingan memang bikin sistem hidup yang membuat kita sulit nongkrongin floatingan dengan kesibukan lain, mungkin dengan memang sambil kerja atau bisnis atau hobi apa kayak gitu. Menurut saya gitu. Atau ya password investor aja kalau di HP. Nanti mode charting baru kita pakai password trader gitu. Itu juga boleh. Kalau saya ini lagi di fase ngeliatin duit bergerak Mas. Asik aja gitu ngeliat itu ini. Dia kalau lagi gabut ngeliat udah itu masih aman. Bro, ini kok nggak ada floatingan? Siap mana saya tahu. Saya tuh sekarang lagi di fase kalau nggak ada floatingan tuh gampang Mas. Oke. Tapi tetap saya menahan diri buat kalau nggak ada peluang itu jangan entry. Itu yang penting. Meskipun tangan gatal ngeliat rally base order base berapa, itu selalu ada. Tapi kan kalau nggak sesuai makanan ya nggak akan saya ambil. Yes. Nahan itu ya sampai sekarang. Kadang kalau sama dia ya ngapain? Solusinya apa? Dilihat lagi. Gitu. Iya gitu. Bener, dan itu cobaan banyak orang loh. Mas Bang Wijaya Quake itu awal-awal dia cerita sampai harus uninstall MT4. Pasang pending order, dilihat pengen tahu udah kepanggil belum ya, ini udah TP belum ya, ini lagi running profit apa dikat aja uninstall akhirnya gitu. Jadi overthinking di HP-nya. Gitu, karena kan sambil kerja kan, laptop di rumah, udah ntar aja jam charting malam baru buka lagi, udah gitu. Udah karena udah nggak ada MT4-nya kan mau ngeliat, iya nggak ada, udah orang udah ada TPSL-nya, PO-nya semua udah kepasang, udahlah harusnya nggak usah dipikirin gitu. Toh udah nyaman sama KSL-nya kan gitu. Yes, itu yang penting. Dan sudah safety target. Apalagi di TP1. Iya. Oke, ini terakhir nih, mungkin buat teman-teman yang masih struggle sama tradingannya, yang mungkin baru belajar forex atau bahkan udah bertahun-tahun tapi belum kemana-mana nih, belum sempat ngerasain WD profit lah kayak teman-teman misalnya nih, apa nih pesan buat mereka? Mas Anwar dulu. Kalau pesan aku ya kerjain PR-nya. Kerjain PR-nya, dilihat lagi jurnalnya before after, jangan seperti teman saya yang dulu. Yang harus setiap hari itu dulu dibilangin mana before after-nya, mana before after-nya gitu. Itu sih. Jadi pilih yang kerjain PR-nya, cari yang makanan kita aja. Aku udah coba jangan cari yang quality zone. Quantity zone, tapi lebih cari quantity zone. Kita bikin hidup kita lebih nyaman sih, lebih santai. Itu sama mungkin kalau di sebatas YouTube doang sih kita bisa free ya, cuman dalam komunikasinya, karena kalau perjalanan pribadiku tuh kita tahu, tapi dengan bisa komunikasi dengan mentor langsung,
bisa komunikasi dengan Angga tuh menambah percaya diri. Kita ada chemistry lah di situ. Memang punya jalur alumni kan, makanya kita punya kesempatan untuk akses mentor secara langsung. Ke situ. Ya, itu sama itu. Oke. Mas Habib? Kalau dari saya sih yang pertama tuh beneran dulu ekspektasinya. Oke. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Terus jangan buru-buru making money. Karena saya dulu setahun itu forward test sambil back test. Yes. Itu juga jarang ngelakuin, Mas. Bener-bener dijalanin forward test tanpa ngomongin trade for money loh ya. Bener-bener. Jadi saya bahkan efeknya saya bisa mengetahui kebiasaan market itu seperti apa dari tiap-tiap pair. Itu dari situ. Jadi learning by doing. Learning by doing, berani tapi tidak nekat. Asik. Gitu. Satu tambah lagi, Mas. Oke. Kalau lihat layout orang, tolong dikembalikan lagi. Masalahnya trading view-nya nggak sendiri. Iya, nggak sendiri. Ngerti lah gitu. Aku udah buka, udah save. Pas aku buka lagi, kok masih layout yang 3 jam lalu ya, Bang? Ini siapa tersangkanya ini? Aku bilang. Ya dulu kita join, tapi sekarang udah sendiri trading view-nya karena udah nggak bisa di-share beda IP IP internal gitu lah. Dia nggak mau login kayak gitu. Aduh. Kita suka usul emang. Kalau saya ngelihat teman-teman ya, Mas Yanwar sama Mas Abid ini mungkin tips buat teman-teman lah ya. Cari buddy Anda. Cari temen yang punya visi yang sama. Yang bisa saling ngingetin, tumbuh bareng dan ngebut pasti dibanding sendirian. Betul. Gitu. Ini happy banget lah ketemu sama teman-teman hari ini. Thank you Mas Yanwar, thank you Mas Abid. Mudah-mudahan kasih manfaat juga nih ya buat teman-teman. Kalau teman-teman ada yang masih mau ditanya, silakan hubungin aja tim NFC atau timnya Dwi Ananggara. Bisa di kolom deskripsi di bawah video ini, itu di nfc.co.id/EC. Ngobrol aja via WhatsApp sama mereka, nanti teman-teman akan dapetin banyak hal. Oke? Itu aja mungkin dari kita bertiga. Thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. Thank you juga teman-teman sudah hadir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Yeay. See you teman-teman.